Shalom, selamat malam semua. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu, teman-teman terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat malam Pastor Supriyono Venantus SVD alias yang dikenal dengan Romo Oyon. Yang masih ingat dengan Romo Oyon pasti hadir di sini lah ya. Boleh kita melambai untuk Romo Oyon? Selamat malam. Romo Oyon ini cukup legendaris di Batam ya. Jadi banyak yang kangen ini sama Romo Oyon. Mungkin sebentar lagi teman-teman yang lain bakal muncul. Selamat datang di persekutuan doa PDPKK Santo Petrus. Malam hari ini kita mau mendengarkan firman dan pengajaran dari Romo kesayangan kita semua, umat di Batam, Romo Oyon. Dengan tema Stay in me and you will be fruitful. Tinggallah di dalamku dan kamu akan berbuah. Buah seperti apa yang kita ingin untuk dapatkan pada malam hari ini setelah mendengarkan puji-pujian, penyembahan dan juga pengajaran terutama ya dari Romo Oyon. Pastinya banyak ya buah-buah yang kita ingin dapatkan. Ada kasih, ada sukacita, ada kelemah lembutan, ada penguasaan diri. Kalau mau semuanya ya kita dapat ya. Tapi kalau udah dapat satu pun tak apalah ya. Oke. Sebelum mendengarkan sharing firman, mari kita mau angkat pujian sebelum memulai persekutuan. Dan perlu kami informasikan bahwa tim pujian sudah melalui protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah ya, karena kita masih dalam pandemi. Nah, kita mau dengan hati bahagia datang ke hadirat Tuhan. Dan yang hari ini mengalami sukacita, puji Tuhan kita boleh hadir di tempat ini. Yang masih mengalami atau membawa pulang beban, masalah, kegalauan, kita boleh letakin tuh di ujung-ujung pintu sana ya, supaya kita mau mengosongkan hati kita mau melepas segala beban itu, kita mau datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Yuk, mari kita nyalakan kamera, kita mau puji-pujian dengan semangat, kita mau datang ke hadirat Tuhan. Shalom teman-teman semuanya, malam hari ini kita mau menyiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Karena kita percaya Tuhan bertahta di atas puji-pujian kita. Dan mari kita yang hadir malam hari ini, kita juga mau menghadirkan Roh Kudus di tempat kita masing-masing. Sehingga Roh Kudus juga akan menyatukan kita walaupun kita berbeda-beda tempat. Yang berbeda-beda kita mau menyatakan bermacam-macam kita satu di dalam Tuhan. Kita semua bersaudara di dalam Dia. Haleluya. Haleluya. Mari dengan sukacita kita mau menyatakan bermacam-macam kita di sini. Bermacam-macam kita hadir di sini, tetapi kita satu. Di dalam Tuhan tidak ada yang putih, tidak ada yang hitam. Kita semua bersaudara di dalam Tuhan. Kita bersaudara di dalam Dia karena percaya Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Raja, Yesus Raja Maha Kuasa. Haleluya. Haleluya. Mari kita menyatakan haleluya. Sekali lagi kita mau nyatakan bermacam-macam kita di sini, tapi kita satu di dalam Tuhan. Tapi kita satu. Di dalam Tuhan tidak ada yang putih, tidak ada yang hitam. Kita semua bersaudara di dalam Dia. Bersaudara di dalam Dia karena percaya. Mari nyatakan dengan sungguh Yesus Tuhan, Yesus Raja, Yesus Raja Maha Kuasa. Mari
kita angkat tangan kita mau nyatakan. Haleluya. 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 Nyatakan haleluya. Haleluya. Dengan yakin kita mau nyatakan haleluya. Haleluya. Mari kita beri pos dulu dong untuk kemuliaan Tuhan. Malam hari ini kita mau belajar untuk tinggal di dalam Tuhan dan kita mau berbuah. Mari sama-sama kita mau nyatakan bahwa Yesus adalah pokok anggur dan kita semua adalah carangnya. Dan di dalam Yesus kita mau berbuah. Dengan lebih sukacita lagi, kita mau naikkan pujian ini. Kita menyatakan bersama-sama, Yesus kaulah pokok anggur dan kami semua adalah carang-carangnya. Kami mau berbuah bersamamu Yesus. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalam Dia. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalam Dia. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalam Dia. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta Dia, kau cinta Dia. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Mari kita menyatakan Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku mau cinta kau dan kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, kita mau tinggal di dalam Dia. Dan kita yakin kita pasti akan berbuah. Kau akan berbuah. Dengan yakin kita menyatakan pastilah kita akan berbuah. Berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Lepas dulu untuk kebaikan Tuhan dan kemuliaan Tuhan. Boleh yang merasakan sukacita lewat pujian tadi boleh berikan tepuk tangan di depan layar masing-masing. Yeay, luar biasa ya. Kalau kita mau berbuah, kita harus melekat kepada Tuhan yang merupakan pokok hidup kita. Mari saat ini kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau masuk lebih buat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Satu hari lagi Kau tambahkan di dalam umur kami Tuhan, di dalam hidup kami. Sungguh Tuhan, kami merasakan bahwa Engkau sungguh mencintai kami Tuhan. Bahwa di tengah situasi yang belum memungkinkan untuk kami berkumpul, bertatap muka, kami dapat berkumpul melalui teknologi Zoom ini. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami sungguh merasakan bahwa Engkau memiliki kekuatan yang dapat menembus ruang dan waktu. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus hadir
di tempat kami masing-masing Tuhan, dan Roh Kudus itu juga yang mempertemukan kami lewat Zoom ini Tuhan, sehingga kami bisa hadir bersama. Ya Tuhan, terima kasih juga Engkau hadirkan Romo kami yang dulu pernah di Batam, hadir kembali untuk menjumpai kami, yang umat yang di Batam ini yang kangen akan beliau, yaitu Romo Oyon. Berkati dan urapilah setiap perkataan dan pengajaran yang Romo Oyon akan bagikan kepada kami pada malam hari ini. Berkatilah juga kemampuan teknologi kami, wifi, mobile data kami di tempat kami masing-masing Tuhan, sehingga kami tidak mengalami kendala, sehingga kami dapat menyelesaikan acara ini dengan baik. Tuhan, saat ini kami ingin buka hati kami, kami ingin membuka mulut kami Tuhan. Kami ingin kami, Engkau hadir menyapa kami Tuhan. Saat ini kami ingin lebih dalam, kami ingin menyembah-Mu Tuhan. Mari saat ini teman-teman, kita mau membuka hati kita mau masuk lebih dalam lagi. Kita mau menyembah Tuhan yang begitu luar biasa setia menemani kita sepanjang hidup kita. Kita mau menyatakan sungguh besar setiamu Tuhan. Tiada kata yang mampu melukiskan indahnya Engkau dalam hidup kami. Saat ini kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Mari sama-sama kita nyatakan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Engkau Tuhan. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian kami Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari saat ini lebih dalam lagi kita mau nyatakan, sungguh besar setiamu Tuhan, nyata di dalam hidup kami, menemani kami sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah nyatakan kehidupanku. Sungguh tiada kata yang mampu lukiskan indahnya Engkau Tuhan. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian, bagimu segala pujian dan kemuliaan. Kami mau tinggikan Engkau Tuhan. Ku tinggi
segalanya Tuhan, segalanya. Saat ini lebih dalam lagi kami mau menyembah Engkau Tuhan. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari saat ini dengan lebih sungguh lagi kita mau menyatakan kami tinggikan Engkau Tuhan. Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya. Saat ini kami lebih dalam lagi menyembah Engkau Tuhan. Ku menyembah di dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, selamanya. Di dalam roh dan kebenaran, hanya di dalam roh dan kebenaran Tuhan kami mau menyembah Engkau. Dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari saat ini kita mau menyembah Tuhan. Sungguh Dia Allah yang setia pada kita. Engkau layak Tuhan kami sembah. Oh Yesus, kami Kelly 哥哥来了。 Enak kau? Kenapa enak? kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, sepanjang segala abad. Amin. Amin. Terima kasih untuk tim pujian. Sekarang saatnya Romo Oyon untuk membagikan firman pada malam hari ini. Tapi sebelumnya mungkin Romo say hi dulu ya kepada teman-teman yang di sini. Host mungkin di spotlight ya Romonya ya. Say hi dulu, terus Romo di mana sekarang? Domisilinya, terus pekerjaannya apa gitu supaya teman-teman yang di sini mungkin yang sudah
Nah, ini dengan baju luriknya. Belangkonnya mana Romo nggak dipakai ya? Boleh. Nah, waduh, cocok sudah Pak. Mantep ya Pak. Ayo monggo Romo. Baik, selamat sore, selamat malam ya untuk kita semuanya. Senang sekali bisa ketemu lagi meskipun lewat ini jalur virtual. Lihat wajah-wajah yang dulu kita pernah berinteraksi di Batam. Ada yang tidak kelihatan wajahnya, tapi lihat namanya. Wah, itu sudah ingat kembali masa-masa dulu waktu saya di Batam. Rasanya saya seperti melayang-layang di sana ini. Luar biasa, ternyata kelompok PDKK masih tetap eksis dan juga masih tetap semangat untuk melakukan pertemuan, dan bahkan meskipun kita secara fisik itu terhalang karena pandemi ini, tetap ada usaha. Ini luar biasa, dan itu saya yakini adalah gerakan Roh Tuhan yang ditanggapi oleh kelompok PDKK ini. Karena Tuhan selalu hadir di dalam setiap peristiwa, di dalam setiap kesempatan. Dan kalau saya ingat kembali kitab suci, itu justru di saat-saat yang penuh dengan keprihatinan, kehadiran Tuhan itu malahan dirasakan begitu nyata. Tuhan mau menyampaikan suatu pesan yang menghebohkan, maksudnya itu suatu pesan yang sangat penting melalui peristiwa-peristiwa yang secara mungkin secara psikologis atau secara politis atau secara sosial itu memprihatinkan, atau di masa-masa krisis atau di masa-masa kritis itu kehendak Tuhan semakin jelas untuk bisa didengarkan oleh manusia. Jadi saya diminta sebelumnya untuk menyapa dulu. Jadi hello semuanya, apa kabar? Shalom, shalom aleichem, damai Tuhan beserta kita semuanya. Saya meninggalkan Batam tahun 2010 menjelang ya, 2009 akhir. Dan kemudian pergi ke Italia. Lalu tahun 2015 awal saya kembali dan langsung ke Malang menyusul Romo Peter. Dan sekarang saya tinggal di Institut Misiologi. Kalau Bapak Ibu nanti cari di Google Map, ada di sana namanya Aditya Wacana. Nah, saya tinggal di situ berdampingan dengan Seminari Tinggi SPD Surya dan juga berdampingan dengan Biara Karmel dan berdekatan dengan Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana Malang. Ini yang menjadi background saya ini. Sekolah Tinggi Widya Sasana, Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi Widya Sasana, yang merupakan lembaga untuk mendidik calon-calon pastor, yang menjadi pengajar juga pastor-pastor, tetapi juga ada awam. Di sini ada S1, ada S2, lalu baru-baru ini membuka program S3 doktoral di sana. Saya di situ mengajar untuk S1 bidang kitab suci dan juga seminar dan juga kursus-kursus, lalu juga diserai untuk ini menjadi kepala perpustakaan. Jadi tiap hari harusnya ngantor, tapi karena pandemi ini ya ngantornya di rumah, ngajarnya juga dari rumah. Dan frater-frater juga belajar dari rumah. Sampai sekarang kita belum diperkenankan untuk melakukan pertemuan tatap muka, masih online semua. Tapi saya enjoy
dan beberapa kali diundang untuk retret, untuk rekoleksi, untuk misa. Untuk misa yang sifatnya itu komunitas, tidak ada orang dari luar, itu di Malang masih dilayani. Jadi juga untuk retret, asalkan memenuhi protokol kesehatan, melakukan antigen dulu, rapid antigen, dan juga menjaga jarak, tidak banyak-banyak jumlahnya, kemudian memakai masker, mencuci tangan, itu kami masih lakukan. Baru-baru ini kami juga menyelesaikan satu retret dan pekan studi di Mojokerto, di daerah yang bersejarah. Itu mengenai saya, dan hari ini kita akan berbicara tentang stay in me and you will be fruitful, yang diambil dari Injil Yohanes bab 15 ayat 4. Itu bagus. Jadi tema ini diungkapkan oleh Vivi, dan saya heran karena tema itu adalah tema tabisan saya. Moto tabisan saya itu adalah stay in me itu, tapi bukan stay in me ya. Moto tabisan saya itu judulnya, bunyinya begini, tinggallah di dalam aku. Waktu itu saya belum ngerti bahasa Inggris, jadi ya tinggallah di dalam aku. Dari Injil Yohanes bab 15 ayat 4. Dan itulah sebenarnya panggilan dari semua orang, semua manusia untuk dipanggil tinggal di dalam Tuhan. Entah umurnya berapa, entah agamanya apa, entah dari etnis mana, entah tinggal di mana, semua manusia dipanggil untuk tinggal di dalam Tuhan. Dan kalau berhasil atau bisa berjuang tinggal di dalam Tuhan, kebahagiaan itu dialami secara cuma-cuma, secara gratis. Di mana saja tidak ada akan kekurangan sesuatu apapun. Sudah merasa cukup kalau tinggal di dalam Tuhan. Meskipun ada pandemi kah, atau meskipun miskin, atau meskipun ada banyak hal yang bagi orang biasa yang tidak mengenal Tuhan itu suatu malapetaka, tetapi bagi orang yang sungguh-sungguh diam di dalam Tuhan, tinggal di dalam Tuhan, itu akan selalu berbuah banyak. Ibaratnya itu seperti pohon di tepi aliran sungai yang selalu berbuah, dan buahnya itu menjadi makanan dan santapan bagi binatang maupun bagi orang-orang. Daun-daunnya itu bisa menjadi obat, akar-akarnya juga menjadi obat bagi orang-orang yang memerlukan pembebasan dari penyakit. Itu peribahasanya atau ungkapan yang dinyatakan di dalam kitab suci, kitab-kitab Mazmur seperti itu. Maka perjuangan kita adalah untuk tinggal di dalam Tuhan itu. Maka sekarang saya akan membantu para peserta Zoom meeting ini, kelompok PDKK ini, untuk menunjukkan dinamika perjuangan manusia berusaha untuk tinggal di dalam Tuhan. Saya akan share screen dulu ya. Pada akhirnya kita semua akan tinggal di dalam Tuhan. Itu jelas. Saya juga sadar itu. Pada akhirnya saya akan tinggal di dalam Tuhan. Harap share screen saya sudah bisa dilihat ya. Kalau sudah bisa melihat share screen saya, silakan kasih input, angkat tangan, Vivi. Oke. Ini apa poster yang kemarin dikirimkan itu, stay in me, tinggal di dalam Tuhan. Atau bahasa Indonesianya tinggallah di dalam aku, yang diambil dari
Injil Yohanes bab 15 ayat 4. Kalaupun nanti misalnya kita di dunia ini belum mampu tinggal di dalam Tuhan, akhirnya kita akan tinggal di dalam Tuhan pada masa tua. Setelah kita ini tidak berdaya, meskipun kita tidak mau meninggalkan dunia ini, toh akhirnya pasrah dan menyerah untuk diangkat oleh Tuhan, tinggal di dalam Tuhan. Makanya kalau kita meninggalkan dunia ini biasanya dikatakan dipanggil oleh Tuhan, dan tinggal di dalam Tuhan itu adalah kebahagiaan yang paling besar. Tidak ada kebahagiaan selain tinggal di dalam Tuhan. Dan itu sudah dinyatakan, disaksikan oleh orang-orang yang mendahului kita atau orang-orang yang beriman sebelum kita. Juga orang-orang yang katanya pernah mengalami satu peristiwa out of the body, jadi experience out the body. Ada orang yang meninggal beberapa saat, kemudian hidup kembali, lalu memberi kesaksian bagaimana dia mengalami suatu cahaya yang begitu indah, tinggal di satu rumah yang begitu damai, tapi kemudian dikatakan belum saatnya, lalu harus kembali lagi, berjuang lagi di dunia ini. Banyak sharing-sharing seperti itu. Tetapi bagi kita cukup kesaksian dari yang pernah tinggal bersama dengan Tuhan, yaitu Yesus Kristus sendiri, Tuhan kita, junjungan kita, yang datang dari surga dan yang memberi kesaksian dalam Injil Yohanes bab 15 ayat 4 ini. Yesus katakan, tinggallah di dalam aku. Tinggal di dalam Yesus, yaitu tinggal di dalam Tuhan. Tinggal di dalam Allah. Dan gereja mengajarkan kepada kita satu doa untuk tinggal di dalam Allah. Allah yang kita percayai adalah, kalau kita berdoa, aku percaya, jelas sekali di sana. Aku percaya akan Allah Bapa. Kemudian bagian kedua akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal. Dan Yesus ini diberi keterangan ya. Allah Bapa itu diberi keterangan pencipta langit dan bumi. Sedangkan Yesus Kristus, putranya yang tunggal atau Allah Putra ini, diberi keterangan, dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dimakamkan, turun ke tempat penantian, hari ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, dan dari situ akan datang kembali untuk mengadili orang yang hidup dan yang mati. Dan bagian ketiga, percaya akan Roh Kudus. Itulah sebenarnya iman yang diajarkan oleh gereja yang diwarisi dari para rasul, dan para rasul itu mengalami sendiri hidup bersama dengan Yesus. Para rasul mewariskan itu kepada gereja, dan gereja sampai saat ini tetap mengajarkannya. Setiap hari Minggu kalau kita misa, sesudah homili kita mengulangi lagi kredo ini. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Itulah Allah yang kita warisi. Allah semacam inilah Allah yang diwartakan oleh Yesus, yang dinyatakan oleh Yesus, yang diwariskan kemudian kepada para rasul, dan pada gilirannya para rasul mewariskan kepada para uskup, turun-temurun, sampai saat ini kita pun mewarisinya. Allah semacam inilah yang kita warisi, Allah semacam inilah yang kita percayai. Dan Allah seperti inilah yang mengundang kita untuk tinggal di dalam Dia. Artinya kita diundang, dipanggil untuk tinggal di dalam Allah Tritunggal. Apa itu Allah Tritunggal? Allah Tritunggal adalah Allah yang Esa tetapi satu. Allah yang Esa tetapi tiga pribadi. Satu tetapi tiga. Itu yang diajarkan oleh
Gereja Katolik di dalam kredo, sangat jelas sekali di dalam kredo. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bukan hanya di dalam kredo, tetapi juga di dalam doa-doa yang diajarkan oleh gereja. Salah satunya adalah doa kemuliaan. Doa kemuliaan dengan jelas sekali menyebutkan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Itu sebenarnya di dalam doa itu merupakan satu permenungan atau suatu penyadaran bahwa sungguh-sungguh kita memang dipanggil untuk tinggal di dalam Allah. Tinggal di dalam aku, kata-kata Yesus, tapi berarti tinggal di dalam persekutuan Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Masih kurang, ada lagi gereja mewariskan kepada kita, yaitu tanda salib. Di dalam tanda salib itu jelas sekali penyebutan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan tanda salib yang kita warisi dari ajaran gereja dan sampai sekarang kita buat tiap kali kita ini berdoa, dan berapa kali satu hari kita berdoa, mengawali dengan tanda salib, mengakhirinya juga dengan tanda salib. Dan sebenarnya itu adalah warisan dari gereja untuk menyadarkan kepada kita akan panggilan kita supaya kita benar-benar mengalami damai sejahtera, benar-benar mengalami hidup yang berkelimpahan itu kalau kita sungguh-sungguh menyadari hidup ini diperjuangkan atau diarahkan untuk tinggal di dalam Allah. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Makanya setiap kali melakukan kegiatan, kita membuat tanda salib. Artinya kegiatan ini kita lakukan di dalam Allah. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Gereja Katolik masih punya banyak warisan berkaitan dengan ajaran tentang tinggal di dalam Allah Tritunggal ini. Waktu dibaptis, kita dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Waktu nanti kita meninggal, kita akan diberi tanda salib juga dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Pergilah dalam damai. Dalam misa diawali dengan tanda salib, diakhiri dengan tanda salib. Ada juga tradisi jalan salib yang kita buat. Biasanya menjelang Paskah, masa-masa Prapaskah, kita sungguh mengenangkan dan melaksanakan tradisi jalan salib ini. Ini adalah sesuatu yang luar biasa yang perlu kita sadari bahwa inilah panggilan kita, orang beriman, untuk tinggal di dalam Kristus. Masih juga kita membuat simbol-simbol salib dalam bentuk ikon, juga di dalam bentuk yang kita pasang di gereja, yang kita pasang di kamar, yang kita taruh di mana saja kita taruh, mungkin di laci atau di tempat-tempat yang kita anggap penting, kita taruh salib. Tempat berdoa kita taruh salib. Bahkan salib itu juga kita pakai sebagai kalung misalnya, sebagai gelang misalnya, sebagai cincin, sebagai anting-anting, bahkan sebagai tato. Itulah sebenarnya Allah Tritunggal Maha Kudus itu meresapi seluruh dimensi hidup kita. Dan itu kalau kita sadari sebenarnya ajakan supaya kita setiap hari sungguh-sungguh di dalam segala dimensi, di dalam perhiasan, bahkan di dalam lukisan-lukisan, dan juga di dalam seni-seni, semuanya itu adalah dalam rangka supaya kita sungguh-sungguh menyadari arah hidup kita tinggal di dalam Allah Tritunggal yang Maha Kudus, tinggal di dalam Allah. Karena memang tujuan akhir hidup kita adalah tinggal di dalam Allah. Sebentar saya koreksi dulu, kayaknya ini tampilannya kurang
matching ya. Saya akan tunjukkan pendasaran kitab suci, ajaran gereja supaya kita tinggal di dalam Allah itu tidak bertentangan, Allah Tritunggal itu tidak bertentangan dengan kitab suci. Karena kitab suci memang mengajarkannya demikian. Dan saya tunjukkan bagaimana teks kitab suci itu menunjukkan kepada kita bahwa Allah itu memang Allah Tritunggal. Kita dulu. Sabar ya, supaya kelihatan semuanya. Kayaknya tidak kelihatan semuanya. Nah ini sekarang sudah kelihatan. Saya akan tunjukkan tentang kitab suci yang menyebut nama Allah. Pertama kali dalam kitab suci, nama Allah itu disebutkan di dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 1. Sungguh di awal ya. Tokoh atau figur pertama yang disebutkan di dalam kitab suci adalah Allah. Bab 1 ayat 1, kitab Kejadian. Dan di sana, di dalam bahasa aslinya itu dituliskan sebutannya adalah Elohim. Transliterasinya seperti ini, dibaca Elohim. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesianya Allah. Muncul di Kejadian bab 1 ayat 1, dan di dalam kitab suci berdiri sendiri kata Elohim ini 539 kali di dalam kitab suci Perjanjian Lama. Tetapi kalau kita lihat kata Elohim ini ternyata itu kata benda yang jumlahnya itu jamak. Ini saya tunjukkan ada piranti namanya itu Bible Word. Di dalam Bible Word itu kata Elohim, kalau kita pop up di sini muncul artinya adalah God, di sini juga ada artinya ini. Lalu noun, common, maskulin, plural. Jadi Allah yang diterjemahkan dengan kata Allah dalam bahasa Indonesia ini ternyata plural, lebih dari satu. Ini adalah satu misteri. Allah ternyata plural. Tetapi kalau dilihat dari kata kerjanya, jadi bunyinya teks ini bahasa Ibrani ya. Kami waktu di Italia itu belajar bahasa Ibrani sampai mencret ya belajarnya itu. Tapi paling kurang sekarang bisa membaca dan memahami sedikit. Beresit bara Elohim et hashamayim wa et haaretz. Nah, beresit itu artinya pada mulanya. Bara itu artinya menciptakan. Tetapi struktur bahasa Ibrani itu kata kerja akan mengikuti jumlah subjeknya. Jadi kalau subjeknya tunggal, maka kata kerjanya juga tunggal. Anehnya untuk kasus Allah ini, kata kerjanya tunggal. Mari kita lihat ini pop-up-nya di bawah ini. Third person masculine singular
tunggal. Kata kerjanya tunggal, tetapi subjeknya plural. Inilah misteri. Allah itu banyak, lebih dari satu, tetapi kalau bekerja satu, gitu. Ini adalah satu misteri, berarti Allah yang tunggal. Saya beri judulnya ya, Allah yang tunggal tetapi plural, lebih dari satu. Dan inilah misteri Allah. Lebih lagi kalau kita baca di dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 26, Tuhan bersabda ini, baiklah kita. Allah kok mengatakan kita? Kalau Allah itu satu, mestinya mengatakan saya, baiklah saya. Satu yang misterius karena Allah mengatakan baiklah kita. Kejadian bab 1 ayat 26. Lalu di dalam Kejadian bab 3 ayat 22 dikatakan, ini Tuhan yang bersabda, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Ini lihat, Allah satu, tapi kok mengatakan salah satu dari kita. Kejadian bab 11 ayat 7. Marilah kita, ini kita lagi. Sesuatu yang misterius. Coba kalau kita bayangkan, misalnya kita suatu saat mendengarkan Vivi sendirian ya, di ruang itu, di ruang mau persiapan adorasi misalnya, di ruang adorasi. Lalu mengatakan, oh baiklah kita sekarang susun bunga. Padahal sendirian. Kan aneh. Tapi ini dilakukan oleh Tuhan sendiri. Tuhan katakan, baiklah kita. Sesuatu yang misterius. Nah, misteri ini dipecahkan di dalam kitab Kejadian bab 18 ayat 1 sampai dengan 2. Tuhan menampakkan diri kepada Abraham di dekat pohon terbantin di Mamre. Lalu ketika Abraham mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang di sana. 3 orang. Berarti Allah ini satu tetapi 3. Itulah yang kemudian diajarkan di dalam gereja Katolik tentang pribadi Allah Tritunggal. Allah yang satu tetapi 3. 3 tetapi 1. Dan itulah yang kita imani sampai saat ini. Dan itulah kita dipanggil untuk bersatu dengan Allah Tritunggal yang Maha Kudus ini. Lalu bagaimana caranya? Kita tahu sejarah bagaimana manusia berjuang untuk bersatu di dalam Allah Tritunggal ini. Kalau kita baca kitab suci, kitab Kejadian misalnya, kitab Keluaran sampai dengan kitab Wahyu, itu semuanya adalah perjuangan untuk tinggal di dalam Allah Tritunggal ini. Waktu saya sampai jam berapa, Vivi? Sampai jam 9 kurang 10 mau. 9 kurang 10 ya. Kurang lebih 20 menit lagi. Baik. Ya. Nah, ini di sini saya tunjukkan satu gambar. Gambar ini sebenarnya inspirasinya dari kitab, bukan dari kitab, tapi dari tadi yang kita baca sebelumnya tadi. Kitab Kejadian bab 18 ayat 1 sampai dengan 2. Abraham itu mendapatkan kunjungan dari Allah, dan ketika mengangkat mukanya, Abraham melihat 3 orang. Inilah 3 orang yang digambar di dalam penampakan itu. Ini digambar oleh seorang rahib dari gereja Ortodok Rusia, namanya Andrei Rublev. Kalau nanti sempat, silakan browsing di internet, temukan Trinity dari Andrei Rublev ini, dan akan dijelaskan apa makna dari gambar ini. Gambar ini 3, masing-masing itu memakai pakaian warna biru, dan itu simbol keilahian. Masing-masing punya sayap, dan ini juga simbol dari keilahian. Rambutnya sama, wajahnya sama, duduk di tempat yang sama, dan saling berinteraksi satu sama lain. Dan inilah gambaran dari Allah Tritunggal itu. Yang ilahi, jubah biru itu simbol keilahian,
Lalu jubah yang di luar masing-masing beda. Yang di kiri ini ada jumlah keemasan, jubah keemasan. Yang di kanan ada jubah hijau. Dan yang di tengah jubah birunya ditanggalkan separuh, sementara yang separuh adalah jubah warna coklat. Inilah gambaran Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang sebelah kiri adalah Allah Bapa yang bertahta di surga dengan jubah keemasan, kemuliaan di surga. Yang di kanan adalah Allah Roh Kudus, simbol dari kehidupan dan simbol dari pengharapan. Yang di tengah, jubah keilahiannya itu ditanggalkan separuh dan memakai jubah coklat yang menyimbolkan Allah Putra yang menanggalkan keilahiannya menjadi manusia. Di belakangnya ada pohon, dan ini simbol dari pohon salib. Lalu Allah Roh Kudus di belakangnya ada padas, ini simbol dari padang gurun. Dan Allah Bapa di belakangnya ada rumah yang pintunya serta jendelanya terbuka. Inilah gambaran dari panggilan manusia untuk tinggal di dalam Tuhan itu. Yaitu terbuka terhadap karya Roh Kudus, mengalami suka duka padang gurun atau suka duka hidup di dunia ini, dan kita dipanggil untuk berjalan bersama dengan Yesus di jalan salibnya, dan akhirnya nanti kita akan sampai kepada rumah Bapa yang selalu terbuka, yang di mana di sana ada kebahagiaan yang sejati, sukacita yang sejati, di mana di sana banyak sekali tempat tinggal yang kita bisa baca di Injil Yohanes bab 14. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kalau tidak, aku tidak akan mengatakannya itu kepadamu. Aku datang ke sana untuk menyiapkan tempat itu bagimu. Dan setelah itu aku akan datang kembali dan membawa engkau ke tempatku berada, supaya di mana aku berada, engkau juga berada. Itulah panggilan hidup kita, untuk ikut Yesus. Dan nanti kita tinggal di rumah Bapa, di mana tempat tinggal yang abadi. Tempat kita akhirnya menuju ke sana. Nah, ajaran tentang Allah Tritunggal itu menjadi nyata di dalam kitab suci Perjanjian Baru. Di dalam Injil Lukas misalnya, Bunda Maria itu digambarkan sebagai manusia yang tinggal di dalam Allah, tinggal di dalam Allah Tritunggal, karena ketika mendapatkan kabar dari malaikat, lalu Bunda Maria katakan, loh bagaimana hal itu bisa terjadi? Lalu malaikat itu berkata, dan perkataan malaikat itu sebenarnya merupakan pewahyuan bahwa Allah mau tinggal di dalam Bunda Maria. Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu disebut anak Allah. Ini dia Allah Tritunggal lagi. Roh Kudus, Allah Maha Tinggi, dan anak Allah datang kepada Bunda Maria, dan Bunda Maria katakan apa? Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Bunda Maria pasrah, mau tinggal di dalam Allah Tritunggal. Lalu di dalam Injil Matius bab 3 ayat 16 sampai dengan 17, ketika Yesus dibaptis, lagi-lagi Allah Tritunggal dinyatakan. Yesus keluar dari air, ini adalah Allah Putra, dan langit terbuka, dan ia melihat Roh Kudus atau Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu ada suara dari langit, inilah anakku yang kukasihi. Dan yang bersuara dari langit inilah, dari surga inilah, Allah Bapa, karena dia mengatakan anakku. Lagi-lagi di dalam peristiwa pembaptisan Yesus, ditampilkan Allah Tritunggal yang menyatakan diri. Di dalam peristiwa Bunda Maria menerima kabar gembira, ditampilkan juga Allah Tritunggal yang menyatakan diri. Dan
sampai dengan para rasul pun tetap mengajarkan bagaimana Allah Tritunggal itu menyatakan diri. Ketika Yesus mau terangkat ke surga, Yesus memerintahkan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Allah Tritunggal lagi. Ini adalah pesan terakhir Yesus, perutusan Yesus kepada para rasul. Dan ternyata rasul-rasul juga mengajarkan supaya manusia, umat tinggal di dalam Allah Tritunggal ini. Rasul Santo Petrus misal dalam 1 Petrus bab 1 ayat 2, orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus. Ini adalah sebutan tentang Allah Tritunggal. Rasul Santo Paulus di dalam 2 Korintus 13:14 mengatakan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus Allah Putra dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus. Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal. Di dalam teologi, Allah Tritunggal itu digambarkan seperti segitiga ini. Tapi ini adalah analogi. Jadi Allah Putra bukan Bapa, Bapa bukan Roh Kudus bukan Putra, tapi Putra adalah Allah, Bapa adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Dan digambarkan dengan ikon-ikon seperti ini. Supaya kita lebih mudah untuk tinggal di dalam Allah. Sebenarnya kalau kita lacak kembali, ternyata pernyataan Allah sebagai Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu sudah sejak awal di dalam kitab suci, kitab Kejadian, bab 1, ayat 1 sampai dengan 3. Karena di dalam bab 1 dikatakan ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan segala sesuatu. Menciptakan langit dan bumi. Ayat kedua, Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dan ayat ketiga, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Injil Yohanes nanti mengatakan bahwa firman Allah itu menjadi manusia. Dan firman Allah yang menjadi manusia itu adalah terang. Jadi sebenarnya di dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 1 sampai dengan 3 sudah dinyatakan sejak awal bahwa Allah itu menyatakan diri sebagai Allah Tritunggal. Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, Allah Roh Kudus yang melayang-layang, dan Allah Putra yang adalah firman yang menjadi manusia, yang adalah terang bagi dunia. Allah Roh Kudus itu melayang-layang karena dialah yang memberi kehidupan. Dan manusia diciptakan sesuai dengan gambar Allah. 3 tetapi 1. Manusia memiliki pikiran, di dalam pikiran itu gambaran dari Allah Bapa yang menciptakan segala sesuatu. Sebagaimana kalau kita berpikir, dari tidak ada menjadi ada. Misalnya, Zoom ini tidak ada semula, tapi ada yang memikirkan akhirnya menjadi ada. Romo Oyon itu ada di Malang, tapi ada yang memikir, oh kita undang Romo Oyon. Akhirnya ada bersama-sama dengan kita. Itulah muncul dari pikiran. Dan inilah simbol atau pralambang atau tipos dari Allah, gambaran dari Allah Bapa, karena manusia itu adalah citra atau gambar Allah. Di dalam diri manusia sebenarnya digambarkan tentang kesatuan Allah Tritunggal itu. Ada pikiran yang menciptakan segala sesuatu, membuat yang tidak ada menjadi ada. Tetapi kalau kita tidak gunakan, yang ada menjadi tidak ada. Karena saya pernah pakai kacamata ya. Kacamata itu saya pakai, tetapi kalau jalan itu saya tersandung-sandung karena sepertinya lebih tinggi itu tanah yang di bawah itu. Lalu saya naikkan ke atas ini karena saya ingin melihat bis, menghadang bis. Lalu dari kejauhan ada bis datang, saya hadanglah bis itu dan saya naik. Ternyata jurusan yang lain. Mata saya sudah beliru melihatnya. Lalu saya ingin pakai kacamata itu, saya cari di mana kacamata saya tadi. Cari di tas nggak ada, di saku nggak ada. Lalu saya garuk-garuk kepala, oh ternyata di kepala.
Saya naikkan ke atas ini. Itulah dia, kalau otak tidak digunakan, pikiran tidak digunakan, kesadaran tidak digunakan, yang ada menjadi tidak ada. Tapi kalau kita gunakan, yang tidak ada bisa menjadi ada. Itulah gambaran tentang Allah Bapa yang menciptakan segala sesuatu yang sudah ada di dalam diri kita. Lalu jiwa atau hati, ya. Hati ini adalah gambaran Allah Roh Kudus yang menghidupkan. Kalau hati kita itu hidup, kita sering merasa heran, terkesima, berdebar-debar, atau di dalam ilmu itu disebut sebagai emosional, EQ, emotional quality, ya. Yang ini disebut IQ, intelligence quality. Lalu antara pikiran dan jiwa atau pikiran dan hati ini tidak bisa dilihat secara nyata. Orang bisa menangkap pikiran dan hati melalui tubuh. Kalau saya itu tubuhnya lunglai, maka hatinya sedang sedih. Kira-kira begitu. Kalau pikiran saya itu lagi terang, jelas, maka bicaranya lancar. Tapi kalau pikirannya lagi kacau, bicaranya enggak jelas. Kira-kira begitu. Jadi tubuh kita itu menunjukkan atau menampakkan pikiran dan hati kita. Dan itulah gambaran dari Allah Tritunggal di dalam diri kita. Dan kita dipanggil untuk tinggal di dalam Allah Tritunggal itu. Artinya apa? Allah Tritunggal itu 3 tetapi 1. Begitu juga kita dipanggil untuk memiliki satu kesatuan antara pikiran, antara hati, dan antara tubuh. Kalau tubuh saya di sini, pikiran saya juga di sini, hati saya juga di sini. Dan itulah tinggal di dalam Allah Tritunggal. Kesatuan antara pikiran, hati, dan tubuh. Yang sering terjadi antara pikiran, hati, dan tubuh tidak menjadi satu, terpecah-pecah. Saya di kapel, pikiran saya di pasar, tubuh saya di pasar, pikiran saya di rumah. Tubuh saya di tempat kerja, pikiran saya di dapur. Seperti itu. Jadi ada keterpecahan di dalam diri kita. Mengapa? Karena dulu manusia tidak mau tinggal di dalam Allah. Tidak mau tinggal bersama dengan Allah Tritunggal. Manusia tidak mau mendengarkan suara Tuhan dan melaksanakannya. Yang dilakukan oleh nenek moyang kita, Adam dan Hawa. Tuhan berfirman, buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu jangan kau makan. Tetapi perempuan itu melihat pohon itu baik, lalu dimakan. Tidak cukup makan sendiri, dia berikan kepada suaminya. Inilah, kadang-kadang dosa itu membuat kita tidak aman, lalu mencari konco supaya aman. Namanya dosa berjamaah. Mari kita bareng-bareng sehingga merasa lebih aman. Tetapi tetap aja tidak aman. Ketika kita sendirian, hati kita menjadi gelisah. Inilah apel yang krowak itu karena dimakan dan sekarang jadi seperti ini. Apple dan disaingi oleh Huawei. Huawei ini sebenarnya juga apel loh. Tapi apelnya dibalik, kemudian dihancurkan. Ini adalah simbol dari perang dagang. Nah, di dalam situasi berkecamuk perang dagang seperti ini, kita tetap dipanggil untuk tinggal di dalam Allah Tritunggal. Kita tahu bahwa Adam dan Hawa gagal di dalam tinggal dalam Allah Tritunggal karena dia diciptakan sebagai gambar Allah, tetapi dia tidak menerima diri sendiri sebagai gambar Allah. Dia ingin menjadi seperti Allah. Dan sampai sekarang, kalau orang tidak menerima diri sendiri apa adanya, itu akan terjadi keretakan. Tidak menggambarkan kesatuan antara pikiran, hati, dan tubuh. Dan mengalami masalah di dalam kebahagiaan yang sejati. Lalu Kain dan Habel menggambarkan satu peristiwa di mana Kain tidak menerima Habel, saudaranya. Dan ini tanda yang sampai sekarang pun dialami
orang-orang yang gagal tinggal di dalam Allah Tritunggal, yaitu tidak menerima orang lain apa adanya. Tidak menerima perbedaan. Padahal perbedaan itu sungguh-sungguh diciptakan oleh Tuhan. Dan kalau orang berbeda itu justru bisa saling melengkapi. Kalau melihat orang lain lemah itu justru menjadi peluang untuk menolong. Bukannya mengadili, bukannya menyingkirkan. Kalau ada orang berhasil itu malah bersuka cita. Tetapi seringkali karena dosa, lalu kita mau menyingkirkan orang yang berbeda dengan kita. Itulah kegagalan-kegagalan manusia untuk tinggal di dalam Tuhan, yaitu tidak menerima diri sendiri apa adanya. Yang kedua, tidak menerima orang lain apa adanya. Dan yang ketiga itu seperti generasi Nuh yang mengawinkan kebijaksanaan Allah dengan kebijaksanaan manusia. Jadi anak-anak Allah yang sudah memilih jalan Allah, tetapi mencintai jalan manusia, kemudian kawin, artinya mencintai dan bersatu dengan jalan manusia. Akhirnya mereka gagal untuk tinggal di dalam Allah Tritunggal. Yang ketiga itu Menara Babel. Kalau kita baca di dalam kitab Kejadian bab 11, mereka mendirikan menara dan mencari nama. Inilah juga kegagalan di dalam Allah Tritunggal, tinggal di dalam Allah Tritunggal. Kalau kita berusaha mencari nama. Di dalam hidup ini kita diundang, dipanggil untuk mencari nama Allah, meluhurkan nama Allah. Apapun yang kita buat, kita persembahkan semuanya itu demi kebesaran nama Allah. Dalam bahasa para Jesuit itu katakan ad maiorem Dei gloriam. Semoga nama Allah semakin dimuliakan di dalam setiap langkah saya. Tetapi kadang-kadang kita egois, kita mau menjadikan nama kita sendiri yang tinggi, semakin membesarkan nama kita. Itulah mencari nama. Dan ketika orang mencari nama, ada pihak-pihak yang mencari nama, maka perpecahan terjadi yang sudah disimbolkan di dalam peristiwa Menara Babel. Mereka tidak bisa saling mengerti satu sama lain. Mengapa tidak bisa saling mengerti? Padahal bahasa mereka sama, logat mereka sama, kok tidak saling mengerti? Ya karena bertengkar. Lihatlah kalau orang bertengkar itu pasti menggunakan bahasa yang sama, logatnya juga sama, tetapi tidak saling mengerti. Semakin berteriak, semakin tidak bisa mengerti. Karena apa? Ada unsur mencari nama di dalamnya. Itu harus dirubah menjadi mencari nama Tuhan. Dan kita bersyukur karena ada Abraham yang mencari nama Tuhan. Tuhan berfirman dan Abraham melakukan bahkan untuk mengorbankan anaknya pun yang sangat dicintai, dia lakukan. Luar biasa Abraham ini. Mengapa dia mengorbankan anaknya? Karena Tuhan yang ngomong. Kalau Tuhan yang ngomong itu yakin saja Tuhan akan lakukan yang terbaik, itu yang terbaik. Dan Abraham memang yakin ini Tuhan yang minta. Padahal ini anak satu-satunya yang saya sangat cintai dan ini janji masa depan saya. Tapi Tuhan minta, saya berikan. Karena Abraham yakin bahwa Tuhan berkuasa untuk membangkitkan kembali anaknya yang sudah dikorbankan itu. Itulah yang disebut Providentia Dei. Keyakinan bahwa Allah yang menyelenggarakan segala sesuatu. Kalau Allah yang berfirman, wis to, pasrao, karena itu yang terbaik. Ishak juga, meskipun dia itu sebenarnya waktu itu kan bertanya pada Abraham, di sini sudah ada kayu, sudah ada api, tapi di mana anak domba yang mau dikorbankan itu? Abraham jawab, wah, Tuhan akan sediakan anakku. Dan Ishak dijawab dengan jawaban yang mengambang begitu, dia tetap berjalan bersama-sama dengan Abraham. Itulah dia, iman itu mengajak tetap berjalan bersama-sama, tidak berjalan sendiri-sendiri. Yakub adalah simbol bagaimana berusaha bersatu dengan Tuhan. Yakub itu mencuri hak kesulungan dari Esau, kakaknya sendiri. Dan dia lalu pergi ke suatu daerah di Paddan Aram sana, ketemu dengan Laban. Dan di sana menjadi kaya raya, ternaknya banyak, anaknya banyak, istrinya 4. Sudah luar biasa. Harusnya dia aman di sana dong.
Tapi dia merasa ada sesuatu di dalam hatinya, maka dia mau berdamai dengan Esau. Ketika dia bersalah, dia pergi berdamai dengan Esau. Dia korbankan harta bendanya, bahkan dia korbankan harga dirinya, dia berlutut sampai ke tanah 7 kali di hadapan Esau. Dan sebelum itu dia berdoa, mohon Tuhan, jangan sampai aku ini nanti dibunuh oleh kakakku Esau. Inilah usaha kalau ada masalah di dalam hati dengan saudara-saudari kita, untuk bersatu dengan Tuhan, kita harus berdamai dulu. Untuk tinggal di dalam Tuhan, harus berdamai dulu. Dan untuk berdamai itu tidak gampang. Doa dulu kepada Tuhan. Kalau saya jadi Yusuf, pasti akan reaksinya, kurang ajar kau sekarang datang ke saya. Rasakan lo, engkau sekarang kelaparan. Dulu engkau kurang ajar terhadap aku. Engkau kurang ajar terhadap aku. Sekarang ngerasain lo. Itu kalau saya. Tetapi Yusuf bukan saya ya. Yusuf ini orang yang berhasil tinggal di dalam Allah Tritunggal. Stay in me itu sungguh-sungguh menjadi jiwanya Yusuf. Ketika saudara-saudaranya datang yang sudah kurang ajar itu, Yusuf katakan apa? Ini dia Kejadian 45 ayat 4 dan 5. Ini mistik para saudara-saudariku yang terkasih. Kejadian 45. Ini perlu kita tanamkan dalam-dalam di dalam hati kita supaya kita sungguh-sungguh bisa tinggal di dalam Allah. Stay in me. Tinggal di dalam Allah Tritunggal. Yusuf yang sudah disakiti itu, masa lalunya yang pahit karena saudara-saudaranya yang kurang ajar yang sudah menyakiti itu, menyingkirkannya dari keluarga dan membuangnya dari keluarga, menjualnya sebagai budak. Yusuf dengan sangat innocent berkata, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu, yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Luar biasa. Yusuf masih ingat bagaimana dia dijual ke Mesir. Bagaimana mereka dapat uang. Lalu bagaimana dia dibawa dengan diborgol, diikat lehernya, diikat tangannya, lalu digeret dengan kereta, sementara jalan kaki. Lalu mereka pegang uang saudara-saudaranya itu. Mungkin Yusuf pada waktu itu masih merengek-rengek, tolonglah aku, tolonglah aku. Dan mereka tidak peduli. Lukanya begitu dalam di dalam hatinya. Kalau saya ya, tetapi luar biasa, Yusuf yang tinggal di dalam Allah Tritunggal ini mampu mengatakan semuanya ini. Dia mampu mengangkat pengalaman pahit masa lalunya itu sebagai cara Tuhan untuk melaksanakan karyanya. Di balik pengalaman pahit masa lalunya, ternyata Tuhan berkarya. Allah menjadikannya sebagai sarana untuk memberi rahmat, untuk memberikan kehidupan kepada bangsa yang besar. Jadi pengalaman pahit ternyata menjadi alat bagi Tuhan untuk menyatakan kehendaknya. Untuk menunjukkan kuasanya, yaitu kuasa kerahiman, kuasa pengampunan kepada bangsa Israel 12 suku. Ini gambaran Yusuf bagaimana menerima. Yusuf sudah menjadi orang besar ini, lalu saudara-saudaranya yang berlutut diterima kembali. Luar biasa, lalu mereka tangis-tangisan. Nah setelah Yakub mati, bapaknya Yusuf, ini saudara-saudaranya cemas, jangan-jangan sekarang saatnya Yusuf untuk membalas dendam. Ternyata sikap Yusuf itu yang karena dia sungguh-sungguh tinggal di dalam Tuhan luar biasa. Sikap yang original, yang sungguh-sungguh asli, tulus. Janganlah takut sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ini dia, kalau kita bersatu di dalam
Allah Tritunggal, kita akan dijadikan sebagai alat untuk memelihara hidup. Kalaupun bukan hidup bangsa yang besar, paling kurang hidup sendiri. Kalau bukan hidup sendiri saja, hidup tetangga-tetangganya atau keluarganya atau saudara-saudaranya. Semakin kita bersatu dengan Allah Tritunggal, kita akan menjadi alatnya untuk berbagi hidup, berbagi damai sejahtera, berbagi sukacita yang sejati yang ditemukan hanya di dalam Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Tetapi toh kalaupun sepanjang hidup kita tidak berhasil bersatu dengan Allah Tritunggal, nanti ada waktunya ketika kita dipanggil oleh Tuhan, itulah saatnya kita harus rela, pasrah untuk bersatu dengan Allah Tritunggal, di mana di sana ada kedamaian yang sejati. Semua salib, semua derita, semua sengsara diubah menjadi sukacita. Amin. Haleluya. Boleh tepuk tangan dong untuk pengajaran dari Romo Oyon pada malam hari ini. Halo teman-teman. Masih melek atau sudah tertidur ini? Halo. Boleh berikan tepuk tangannya di depan layar masing-masing. Romo, Luar biasa loh. ilmunya luar biasa Romo Oyon. Iya, luar biasa. Terima kasih. Ini kalau di sekolah Romo ini mungkin 2 SKS ya, Mo ya? Wah, 5 SKS. Kalau di sini kan gratis ya, luar biasa loh Romo Gratis. ini. Ini loh Romo yang di biara SSD. Erta. Mungkin Bu Erta nyalain kameranya dulu biar Romo bisa lihat. Erta itu siapa? Nah kan, tak kenal maka tak sayang. Bentuk karawitan di biara SSD itu bersama Romo Sarbini. Ingat Romo. Ingat Romo Oyon. Tidak. Loh. Karena wajahnya tidak disampaikan ya Romo ya. Oke, teman-teman, di sini kita ada suster ya, ada suster Ardina, ada suster Suryati, ada suster Benedikta pada malam hari ini. Halo suster-suster, apa kabar? Sehat selalu ya, semoga sehat. Nah, teman-teman ini, terus ini ada muka-muka lama juga ini. Ada Esther sama Yuda. Halo Esther, di Jakarta ya? Terus ini ada Wisnu yang di Batam, Ana yang di Kalimantan. Halo Ana. Ada Ageng yang di Semarang ya? Ageng di Semarang. Oh, dan yang paling jauh mungkin Susan ya. Susan di Australia. Mana Susannya? Mana mukanya? Hai. Terima kasih. Lu hampir lupa tadi. Siapa dulu nah Romo Oyonnya nah. Oke, sekarang kayak saya buka kesempatan untuk teman-teman yang mau bersaksi nih. Ada yang mungkin bersaksi mengenai pengajaran dari Romo pada malam hari ini. Tadi dengerin kan? Nggak pada tidur kan ya? Saya mau tanya Romo Oyon. Spiritualitasnya ini bisa dimasukkan dalam ilmu filologi Romo. Apa itu? Oh, ini Erta yang di Malang itu kah? Iya. Sudah mulai ingat ya Romo ya. Wajahnya mana Bu? Wajahnya Bu? Wajahnya tersaput sum. Kasih nongol dong Bu, biar kenal Bu. Oh, sudah kenal Bu. Biar kita yang lain bisa kenal juga kan Sur. Oh iya betul. Ingat ya Romo ya. Ya, saya ingat. Romo, apa spiritualitasnya ini bisa dimasukkan ilmu filologi Romo? Ya, aku filologi itu nggak ngerti apa itu filologi. Ini loh, yang sastra lama seperti Lontar, terus apa ya, Raja itu loh Romo. Seperti itu. Jadi bukan kelasnya sejarah kan berbentuk bangunan. Kalau filologi itu berbentuk seperti sastra, terus Lontar, Raja, seperti itu loh Romo.
Oh ini ilmu kitab suci bukan filologi ya. Tadi kan saya ambil semua dari kitab suci. Dan kitab suci itu adalah sumber iman kita. Tetapi juga dari tradisi. Karena kitab suci itu diwariskan oleh gereja melalui tradisi dan kita terima sampai sekarang. Dan sumber iman kita, orang Katolik, adalah kitab suci dan tradisi. Nah, kitab sucinya jelas, revelasi tentang Allah Tritunggal, lalu tradisinya jelas yaitu membuat tanda salib, membuat jalan salib, berdoa kemuliaan, berdoa ini aku percaya, juga berdoa jalan salib, lalu ada juga ikon-ikon salib. Itu adalah tradisi yang kita warisi, yang sebenarnya tidak ada di dalam kitab suci, tapi itu semuanya kita warisi dari tradisi para rasul. Romo, tapi di tulisan raja itu ada yang berbentuk simbol salib loh Romo. Dimuseumkan loh itu. Iya, jemuran saya pun juga salib kok. Hah? Jemuran saya itu di rumah juga simbol salib. Jadi salib itu sesuatu yang sangat universal. Di mana-mana ada. Cuman bisa diberi makna oleh orang beriman gitu. Nah, raja mungkin akan memiliki simbol sendiri. Keris itu juga salib. Tetapi tafsirannya akan berbeda dengan kita orang beriman, dengan kita yang mewarisi tradisi gereja. Bagi kita, salib itu adalah keselamatan. Bagi orang Roma zaman dulu, salib itu adalah hukuman. Bagi orang Yahudi, salib itu adalah batu sandungan. Bagi orang Yunani, salib itu adalah kebodohan. Bagi UAS, salib itu adalah jin kafir. Tetapi bagi kita yang beriman, salib itu adalah keselamatan. Kuasa dari Allah yang menyelamatkan. Dan itulah yang dialami oleh Abraham, Ishak, Yakub, dan Yusuf tadi. Itulah namanya jalan salib. Di mana semua pengalaman masa lalu, entah itu positif, entah itu negatif, itu dihayati di dalam iman, dalam rangka bersatu dengan Allah Tritunggal. Dan itulah tujuan hidup kita. Oke, terima kasih Lomo pengajarannya pada malam hari ini. Sama-sama. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi di depan layar. Wah, ini pengajaran gratis, enggak sia-sia ya kita join pada malam hari ini loh ya Mo ya. Amin. Oke, karena sudah malam, mungkin saya kasih kesempatan satu orang yang mau sharing mengenai kebaikan Tuhan dalam hidup lah ya, terutama di masa pandemi seperti ini, terutama teman-teman atau suster. Di sini ada 3 suster loh, luar biasa loh. Kita merasa terhormat sekali bahwa malam hari ini kita kedatangan 3 suster. Ada yang mau berbagi, singkat aja, singkat mantap gitu. Kalau iya, karena saya nggak bisa lihat satu-satu, mungkin melambai gitu ya. Belum ada ya. Oke, mari kita lanjutkan dengan persembahan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir di sini. Terima kasih juga Romo Oyon sudah memberikan kita pengajaran santapan rohani dan penguatan. Saatnya kita akan memberikan bagian kita yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Malam hari ini kita yang sudah mendapatkan santapan rohani dari Romo Oyon yang luar biasa, kita mau memberikan sebagian yang terbaik dari milik kita. Di layar teman-teman ada QR code dan juga nomor rekening dari kelompok kami. Kita ingin memberikan yang terbaik dan kita dengan bangga sungguh merasakan bahwa kita punya Allah Bapa yang sungguh luar biasa mengasihi kita. Mari kita iringi persembahan kita dengan lagu bahwa kita sungguh Bapa, sungguh bangga memiliki Bapa seperti Allah kita. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup
lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang menjadi Kini aku ku miliki. persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila Memang dibandingkan tiada dengan kasih-Mu. berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena aku tahu ini menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena pemberian kami sungguh Karena menyenangkan hati-Mu, ku Tuhan. tahu ini menyenangkan hati-Mu. Terima kasih. Terima Malam kasih. hari ini Jangan heran ya teman-teman, saya di sana ada, di sini juga ada. Itulah kecanggihan teknologi era pandemi COVID ya. Oke, kita mau siap-siap untuk foto. Yang belum menyalakan kamera, ayo nyalakan kamera. Tapi sambil bersiap-siap, saya mau pengumuman terlebih dahulu. Minggu depan kita berjumpa kembali di Zoom meeting juga. Kita kembali dengan acara yang berbeda. Kali ini kita mau menyambut Imlek. Ya, sudah memasuki bulan Februari, kita mau memasuki Chinese New Year. Nah, ini sudah ang-ang ini ya, sudah merah-merah ini. Berarti tandanya bentar lagi kita mau terima angpau. Yeay. Dengan tema Indah Saat Kasih dan Kesetiaan Bertemu bersama dengan Suster Surjati Ateng Direja SSCC. Suster Surjati, terima kasih. Tema untuk Kamis depan adalah mengenai Imlek, mungkin tradisi bertemu dengan Alkitabiah mungkin ya. Kemudian jangan lupa follow media sosial kita untuk kegiatan-kegiatan PD dan YouTube kita untuk rekaman hari ini. Mungkin mau dilihat lagi yang mau bernostalgia sama Romo Oyon gitu kan, kita mau lihat rekamannya boleh, tapi jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Oke, yang belum nyalain foto, ayo yang belum nyalain kamera, ayo nyalain kamera, kita mau foto. Host Roberto siap-siap, boleh kasih apa-apa. Michelle yang belum, Ci Helen sudah, Bu Yuli, Bu Ageng sudah, Bu Rida. Yang jauh ini, Susan. Yuhu. Udah tidur jangan-jangan. Bu Rida, Bu Lisa, Bu Erta, Bu Vivin, Bu Friska, ayo nyalain kamera. Kita mau buat kenang-kenangan ini, foto bersama dengan Romo Oyon yang jauh-jauh dari Malang sudah bergabung dengan kita. Oke, siap semua ya. 1, 2, 3. Bentar, ada lagi halaman berikutnya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, Terima kasih semuanya. Sudah cukup? Oke, sungguh luar biasa ya, kita terberkati dengan santapan rohani pengajaran yang luar biasa dari Romo Oyon. Semoga Romo tetap sehat selalu sehingga dapat menjadi kapan-kapan datang lagi ya Romo ya. Teman-teman setuju ya yang melambai, yang setuju melambai. Setuju. Kita undang Romo Oyon kembali ya dengan tema-tema yang lain. Luar biasa. Terima kasih buat teknologi ini yang sudah mempertemukan kita dengan romo-romo yang dulu pernah ada di persekutuan di Batam. Nah, kita akan nantikan kembali siapakah romo yang akan mengisi acara PDKK. Jangan lupa hadir setiap hari Kamis dan jangan lupa pantau terus media sosial kita untuk info-info yang lebih menarik mengenai kegiatan-kegiatan kita. Sekarang mari kita tutup persekutuan doa pada malam hari ini dengan doa dan nanti mohon berkat dari Romo Oyon ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas malam yang luar biasa menyenangkan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau sendiri yang memberikan pengajaran dan juga
jawaban-jawaban atas setiap masalah di dalam hidup kita. Engkau yang memberikan peneguhan kepada kita bahwa kita harus tinggal di dalam Engkau, dan kita semua akan mendapatkan buah-buah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas kesediaan Romo Oyon untuk bisa mengajarkan kami mengenai banyak hal, dan terima kasih atas kebersamaan kami bersama dengan teman-teman bahkan yang di luar pulau, luar negeri. Percaya Tuhan, hanya karena kemurahan-Mu Tuhan, Engkau perkenankan kami untuk berkumpul bersama melalui teknologi ini. Terima kasih Tuhan, dan saat ini kami akan beristirahat, menyudahi acara pada malam hari ini. Kami akan beristirahat bersama dengan keluarga kami, dan esok hari kami dapat bangun untuk memulai aktivitas kami, untuk mensyukuri atas satu hari yang Kau berikan kepada kami dalam hidup kami, dan terima kasih juga atas kemurahan yang Engkau sediakan bagi kami esok hari. Mari kita tutup dengan berkat dari Romo Oyon. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Kita semua yang ada di dalam Zoom meeting ini, kelompok PDKK, dan juga semua orang yang terlibat di dalamnya, orang-orang yang kita doakan, dan juga rencana-rencana yang akan kita laksanakan, beserta dengan semua orang yang kita cintai, keluarga kita, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih teman-teman. Tetap jaga kesehatan, ingat 5M, memakai masker, di tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Sampai jumpa di PDKK Kamis depan. Kita tutup dengan lagu penutup. Kita nyatakan bahwa saat ini kita lebih dari pemenang. Mari kita yang mau tinggal dan bertumbuh di dalam Tuhan, kita nyatakan bahwa kita saat ini adalah lebih dari pemenang. Ayo mari sama-sama dengan semangat kita nyatakan bahwa kita lebih dari pemenang dalam segala perkara hidup kita. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan sekali lagi, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah ada di pihak kita, siapa dapat melawan? Karena kita adalah lebih dari pemenang. Mari sama-sama yang di rumah kita mau angkat tangan. Haleluya. Kibarkanlah bajinya, Yesus Raja segala raja. Katakan haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sekali lagi kita nyatakan haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan kita lebih. Kita lebih dari pemenang. Katakan dengan yakin bahwa kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Selamat malam, sampai jumpa Kamis depan. Tuhan Yesus memberkati. Minggu. Makasih teman-teman. Bye-bye, Romo. Makasih, Romo. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Sampai ketemu minggu depan. Iya Bu.